Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah sosok Arif Billah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang memberi kontribusi paling fenomenal di dalam ilmu makrifatullah, pengenalan dan pengetahuan mendalam tentang hubungan makhluk dengan Tuhan Sang Maha Ada? Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, nama lengkapnya Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, adalah seorang ulama besar dan tokoh sufi yang berasal dari Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau dilahirkan di Martapura pada tahun 1745 atau 1148 Hijriah dan wafat di Kelua, Kabupaten Tabalong Tanjung pada tahun 1812. Berikut adalah biografi mengenai Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Asal-usul, beliau berasal dari kalangan bangsawan dan keturunan Kesultanan Banjar yang silsilahnya bersambung hingga Sultan Suryansyah, Raja Banjar pertama yang memeluk Islam. Pendidikan, Syekh Muhammad Nafis belajar di Makkah dan berguru kepada beberapa ulama besar, termasuk ahli fikih dan tasawuf, ajaran tasawuf. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang menguasai berbagai tarekat seperti Qadiriyah, Syatariyah, Naqsyabandiyah, dan Khalwatiyah. Karya monumental. Kitab karangannya yang paling terkenal adalah Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah, yang berisi tentang ajaran-ajaran tasawuf. Kitab ini menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan ulama karena beberapa isinya dianggap kontroversial. Aktivitas dakwah. Setelah kembali dari Makkah, beliau berdakwah di wilayah Kelua, yang saat itu menjadi pusat penyebaran Islam di bagian utara Kerajaan Banjar. Beliau dikenal sebagai ulama yang rendah hati. Kitab beliau dijadikan rujukan mata kuliah di beberapa universitas negara Islam, seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Kairo, dan Maroko. Kitab Ad-Darun Nafis yang terkenal sempat mengalami beberapa kali cetak ulang dengan beberapa bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Maroko, Mesir, dan bahasa Arab. Syekh Muhammad Nafis dimakamkan di Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Makam beliau menjadi objek wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari lokal, nasional, bahkan dari luar negeri, seperti penziarah dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan itu terbukti saat haul beliau yang dipadati pengunjung dari segala arah. Makam ini juga telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dan juga mendapat dukungan penuh dari perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Tabalong. Karya beliau yang mendunia selayaknya kita hargai dan kita jadikan rujukan dalam memahami ilmu tasawuf untuk pembersihan hati atau jiwa sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saripatinya kitab-kitab beliau tersebut adalah mendapatkan wawasan yang luas dan terbuka serta memberi pemahaman yang akurat dalam hubungan alam semesta dan manusia sebagai pengemban khalifah di muka bumi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.